Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, al imanu uryanun wa libasuhut taqwa wa zinatul haya wa samratuhul ilmu. Al hadis. Wa qala aidan, innal haya'a wal imana kurina jami'a fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Rahul Hakim an Ibnu Umar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para ibu jamaah Majelis Taklim Lailatul Ijtima yang saya hormati dan semua pendengar dimanapun berada yang sama-sama saya cintai. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, keberkahan dan keselamatan, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semuanya dengan nikmat tersebut, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul, bermuajahah di Majelis Taklim Lailatul Ijtima. Untuk itu kami akan mengenalkan bahwa channel Abdul Manan sekarang tampil kembali, dan semoga semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema yaitu sejatinya iman. Iman perlu kita piara, iman perlu kita pupuk. Dengan apa pemupukan iman ini? Dan kita terlebih dahulu harus tahu apa itu iman. Menurut bahasa, yang namanya iman itu adalah al-imanu huwa fil lughat tasdiqul qalbi al-mutadhaminu lil ilmi bil mutasaddiqi bih. Yang namanya iman itu menurut bahasa bahwa iman itu adalah membenarkan hati dan menyimpan ilmu dalam hati, yaitu ilmu keimanan dan ketauhidan, dan membenarkannya yaitu keimanan tersebut dengan ilmu. Dan menurut syariat bahwa iman itu atas diku uhwa min ilmu billahi wa sifatihi min jami'i ta'atil wajibati minha wa nawafili wa tinabi zalati wal ma'asi. Dan menurut syariat namanya iman itu adalah membenarkan melalui ilmunya Allah dan sifat-sifatnya Allah, dan menjalankan segala ketaatan kepada Allah yang wajib dan juga yang sunnah, dan menjauhi dari segala hal-hal yang keji dan yang berbau maksiat. Itulah iman menurut syariat. Sejatinya iman adalah dengan kita selalu mengingat dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang mana Allah Subhanahu wa taala sering berfirman di dalam Al-Qur'an, innani anallah la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tiada Tuhan selain aku. Nah, itu kita tanamkan di hati kita semua, bahwa di dalam hati kita ini ada Allah. Allah itu bersarang di dalam hati kita melalui keimanan. Dan keimanan ini perlu juga dipupuk, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman-iman kalian dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dengan kalimat la ilaha illallah ini, maka iman kita akan selalu tebal, akan selalu terpelihara, akan selalu baru. Makanya kita jangan sampai meninggalkan kalimat ini, karena kalimat ini sangat berharga untuk iman kita. Karena Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mempunyai syafaat uzma dan akan menyafaati, yaitu 4 kali di hari kiamat, 2 kali di dalam neraka, 2 kali. Di antaranya yang ada di dalam neraka ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat, yaitu di mana orang-orang yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang mempunyai iman walaupun sedikit, yaitu imannya di dalam dada. Seumpama di dalam dada ada iman miskala dzarratin min hardalin minal iman, adna minal iman. Dan orang-orang yang suka membacakan kalimat la ilaha illallah, itu juga di dalam hatinya akan berkedip-kedip, ada cahaya yang keluar. Maka orang-orang yang ada imannya, yang suka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan diambil oleh Nabi Muhammad, dikeluarkan dari neraka. Itulah sejatinya iman. Semoga hati kita dibersihkan dan selalu ingat Allah, dan selalu sering membacakan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, imanlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum kitab Al-Quran, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan lain-lain. Kita bahas dulu tentang kitab. Kitab ini semuanya ada 104 kitab. Allah menurunkan kepada Nabi dan Rasulnya itu berjumlah 104 kitab. Pertama, Allah memberikan kitab suhuf kepada Nabi Adam alaihissalam 10 kitab atau 10 suhuf. Kemudian kepada Nabi Sis yaitu 50 kitab. Kepada Nabi Idris 30 kitab. Kepada Nabi Ibrahim 10 kitab. Jadi berjumlah 100. Dan yang empatnya adalah Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan Allah memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa, atau disebut Yesus Kristus ya. Kalau kita sebutnya adalah Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil.
dan kepada Nabi kita adalah kitab Al-Quran. Jadi semuanya berjumlah 104 kitab. Dan ini semuanya kita harus diimani. Kalau kita tidak diimani, kita kufur terhadap kitab-kitabnya Allah, maka kita termasuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita mau disebut orang yang beriman, yaitu kita semuanya harus mengimani kitab-kitab samawi, kitab-kitab yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tentu kitab-kitab yang aslinya ya Bu. Kalau kitab-kitab yang sudah dirubah-rubah, kita tidak perlu mengimaninya. Yang harus diimani adalah kitab-kitab Allah yang masih asli, seperti Al-Quran. Al-Quran itu selalu asli sampai hari kiamat. Sebab Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi difirmankan, sungguhnya kami menurunkan yaitu Al-Quran. Az-Zikra itu mananya Al-Quran juga, dan kami akan sanggup menjaganya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu siapapun tidak akan mampu merubahnya sampai hari kiamat. Kemudian nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan seluruh isi kandung Al-Quran, yang ada hanya kertasnya saja. Kalau kertas dan pen atmangsinya itu berarti boleh dikatakan makhluk, tapi isi kandungannya bukan makhluk, itu adalah kitabullah, wahyu Allah, kalamullah. Dan itu adalah termasuk yang qadim. Istilahnya kalam qadim itu firman Allah yang terdahulu, cuman diturunkannya sewaktu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, dan tidak beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya yang berjumlah 104 kitab, maka Allah meneruskan dari ayatnya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubi rusulihi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingkar, yang kufur, yaitu kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang tadi sudah disebutkan, dan kepada Rasulnya, kepada hari pembalasan, maka orang-orang tersebut adalah orang yang sesat dan sangat jauh kesesatannya. Nah, ini berarti tidak akan diberi hidayah lagi oleh Allah karena sudah jauh dengan Allah. Orang-orang ini adalah tergolong orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Dan kita perlu ketahui dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wa qala Nabi SAW, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatul haya wa samratuhul ilm. Yang artinya bahwa Nabi SAW bersabda, iman itu adalah bagaikan orang yang telanjang, dan pakaiannya adalah takwa, juga perhiasannya adalah sifat kemaluan, dan buahnya iman adalah ilmu. Di sini ada 3 hal yang kita harus dibahas. Tadi bahwa iman ini bagaikan yang telanjang. Yang ditelanjang ini biasanya kalau enggak anak kecil, orang gila. Ini diperumpamakan manusia ya. Nah, itu kalau di baju mungkin itu orang sehat, apalagi bajunya bagus, rapi ya. Makanya kalau orang yang beriman itu harus bertakwa. Kalau yang bertakwa berarti itu imannya sehat ya. Imannya tidak ada masalah, karena takwa ini yang akan menjadi ukuran kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Itulah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketakwaan ini sangat berharga bagi kita semua, bahwa ketakwaan ini menjadikan yaitu ukuran kita, barometer kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan akan dibahas lagi, yaitu tentang sifat maulan ini nempel dalam iman, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW atau dihadiskan, "Innal haya'a wal imana kurina jami'a." Sesungguhnya sifat maluan dan iman itu selalu menyatu, dimanapun berada, kemanapun jiwa kita, raga kita, itu iman dan malu itu akan bersama-sama. Faida rupiah aduhuma rupiah ahur, di mana salah satunya menghilang, maka yang satunya ikut hilang. Kalau imannya hilang, imannya tiada, maka sifat kemaluannya hilang juga tidak ada. Kalau sifat malunya tiada ada, imannya juga tidak ada. Nah itu makanya sifat maluan ini para wanita yang sangat pemalu, yaitu lebih berhak daripada laki-laki. Tapi laki-laki pun harus punya sifat malu, karena kalau tidak punya sifat malu tidak beriman. Nah ini yang meriwayatkan ini Imam Hakim dari Ibnu Umar. Kepada ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, iman ini perlu kita piara, jangan sampai kita kufur. Jangan seperti yang tadi Allah yaitu firmankan, kalau kita kufur kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, Rasul, dan kepada hari kiamat, maka kita tergolong orang-orang yang sesat, yang amat jauh. Dan perlu ketahui bahwa sekarang banyak orang-orang yang merayu supaya kita pindah agama, yaitu iman kita ditukar dengan harta benda, iman kita ditukar dengan kekufuran. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di satu ayat lagi ya Bu ya, terakhir ini, innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurullaha syai'a walahum azabun alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 177, sesungguhnya orang-orang yang menukar kekufuran dengan imannya, maka sesungguhnya tidak akan memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan bahkan orang yang melakukan penukaran iman dengan kekufuran tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang sangat dahsyat, adab yang sangat pedih, yaitu di dalam neraka. Pada pendengar semua manapun berada dan ibu-ibu jamaah sekalian, semoga apa yang disampaikan oleh saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua, yaitu untuk pencerahan iman kita, untuk pengenalan diri kita kepada Allah, supaya kita selalu mendekatkan diri dan selalu hati menyebut Allah dan menyebut kalimat la ilaha illallah. Maka iman kita itu tidak akan pergi, tidak akan kemana-mana. Dan perlu juga diketahui, sifat malu kita ini harus betul-betul dipiara, karena sifat malu ini dengan iman selalu bersatu ya. Nah itulah tausiah dari saya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.